bergerak. Bergerak. Ya, kalau saya sebutkan Kementerian Agama bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penmat, bidang pendidikan madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Pada episode yang kedua ini, kita berada di sesi ngobrol santai pendidikan Islam. Podcast ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di bidang pendidikan madrasah di Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Beliau telah banyak berlanglang buana di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Mari kita sapa sama-sama beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum kita memulai obrolan kita Pak, kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak Abdul Holik karena sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sekali lagi selamat Pak. Tentunya tanggung jawab yang Bapak emban sekarang ini semakin besar gitu Pak. Mungkin ada tanggapan sedikit, mungkin menurut Bapak bagaimana perbedaan dengan bidang kerja yang sebelumnya itu Pak? Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Saya dilantik pada tanggal 4 Januari 2023 mengawali tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Seperti yang sudah kami programkan sebelumnya pada saat kami juga melaksanakan open bidding pada Kementerian Agama Pusat bahwa program 100 hari itu sudah kami programkan. Yang pertama diantaranya adalah program transformasi digital. Transformasi digital. Ya, yang kedua program sertifikasi tanah untuk Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan akses pendidikan. Yang keempat tentang moderasi beragama. Nah, tentu hal ini perlu diprogramkan dengan baik dan mohon untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga Kementerian Agama untuk kedepannya lebih baik. Saya mempunyai program dan yel yang sering saya sudah sampaikan, bergerak. Ya, kalau saya sebutkan Kementerian Agama bergerak. Bergerak itu bukan dalam artian kepanjangan dari kata, tetapi bergerak itu adalah satu simbol. Jadi bisa bergerak. Bergerak bisa bergerak untuk sesuatu yang lebih baik, bergerak untuk sesuatu yang lebih cepat, bergerak untuk sesuatu yang untuk kedepannya bisa mencapai sesuatu yang sudah ditargetkan. Oleh karenanya hal ini perlu memang sosialisasi dan dukungan oleh kawan-kawan semua. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan, diantaranya transformasi digital. Ya, kita sudah membuat secara nasional itu ada aplikasi namanya Pusaka. Kemudian kita akan mengkolaborasikan Pusaka ini dengan si Ikhlas yang ada di Kementerian Agama Kalimantan Timur sehingga betul-betul kita dapat melayani masyarakat. Karena aplikasi ini transformasi digital dengan aplikasi ini bisa bergerak lebih cepat untuk dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Ya, apakah kita jauh, dekat, kemudian di sekitar kita, semuanya bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita gunakan. Sekarang memang kita lebih mendorong kepada apa yang disampaikan Pak Sekjen untuk bisa semua pegawai mendownload Pusaka, dan absen kita juga semuanya diperintahkan untuk ke Pusaka setiap hari.
walaupun sekarang masih dalam keadaan mungkin perbaikan karena absennya mungkin pada saat ini lagi banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa lancar. Nah, kedepannya mungkin jadi bahan evaluasi. Ya begitu juga dengan aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi Si Ikhlas. Itu ada pelayanan khusus kepada masyarakat Kalimantan Timur dalam hal pelayanan keagamaan berupa tata cara persuratan, kemudian layanan-layanan keagamaan lainnya. Kemudian ini Pak, kami ingin lebih mengerucut lagi hubungannya dengan pendidikan madrasah yang ada di Kalimantan Timur. Kalau kita berbicara tentang madrasah, maka tidak jauh-jauh dari kurikulum, kemudian tenaga pendidik, sarana prasarana, dan hubungan antar lembaga. Kemudian program apa yang sekiranya nanti akan Bapak terapkan khususnya di tahun 2023 ini Pak? Ya, untuk madrasah seperti yang sudah sampaikan, salah satu dari program prioritas di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk waktu dekat ini, kita ada akses pendidikan yang lebih mudah, lebih bisa dijangkau oleh masyarakat, ya. Kemudian berkaitan juga yang disebutkan tadi, ada berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya. Mudah-mudahan di kanwil Kementerian Agama khususnya di bidang madrasahnya nanti ada penambahan orang yang staf atau tenaga ahli yang bisa membantu sehingga kawan-kawan di bidang madrasah ini bisa bisa memacu untuk kinerja kedepannya, sehingga madrasah-madrasah di Kalimantan Timur yang madrasah negerinya jumlahnya 38 ini semuanya bisa terpacu, bisa mengikuti semua program-program yang sudah ditetapkan. Apalagi kita Kalimantan Timur ini salah satu madrasah yang sudah mulai dilihat hasil pekerjaan kita, ya, dan dalam hal SBSN kemarin sudah mulai terbaik, ya, tahun ini. Nah, tahun depan kita juga akan lebih meningkatkan lagi, depannya kita tingkatkan lagi sehingga Kalimantan Timur ini menjadi acuan, dan kita adalah provinsi yang ditunjuk sebagai IKN. Tentunya madrasah harus lebih unggul daripada tempat-tempat yang lain, dan itu menunjukkan bahwa kita punya kelebihan. Nah, kenapa orang menunjuk IKN di Kalimantan Timur? Tentunya ada hal-hal yang lebih berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan moderasi beragama, berkaitan dengan hal-hal yang lain. Artinya memang ini juga semua ditunjang dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Kemudian bagaimana Bapak melihat penerapan 5 budaya kerja di Kementerian Agama saat ini, Pak? Ya, kalau sekarang kan 5 budaya kerja itu sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan di Kemenak Kabupaten Kota, misalnya berkaitan dengan integritas, profesionalitas, ya. Kita akan selalu menuju ke profesionalitas karena memang madrasah ini harus profesional, ya. Madrasah harus profesional dan selalu berintegritas, ya. Integritas itu kan sesuatu yang diprogramkan, sesuatu yang disiapkan itu harus dilaksanakan, dan sesuatu yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itu namanya integritas, ya. Nah, lain hal dengan kegiatan laporan misalnya, itu lain lagi, ya. Itu sesuatu yang dikerjakan kemudian dilaporkan. Kalau sesuatu yang diprogramkan itu dikerjakan dengan baik oleh madrasah, insya Allah madrasah kita kedepannya akan lebih maju, insya Allah. Apa kemudian misalkan program podcast yang digagas bidang pendidikan madrasah ini, Pak, apa ini masuk dalam kategori profesionalisme seperti itu? Memang sekarang kan berkembang, ya, berkembang. Pendidikan itu kan berkembang, tidak hanya di depan kelas, tidak hanya di sekarang, apalagi kita sudah terlatih dengan situasi COVID kemarin, ya. Pendidikan itu di mana saja boleh. Jadi dengan podcast ini juga salah satu pendidikan, bisa disampaikan di madrasah kita kan sudah punya semua alat yang bisa
mengakses informasi dari mana saja. Makanya saya sampaikan tadi akses pendidikan yang mudah, ya, akses pendidikan yang mudah. Salah satunya juga dengan transformasi digital yang sudah kita buat itu, insya Allah kita akan mengintegrasikan PPDB misalnya, PPDB madrasah. Pak Kabid nanti bisa mengontrol lewat aplikasi Si Ikhlas di mana nih yang sudah banyak pendaftarannya misalnya. Di sini linknya sudah dibuatkan, semua madrasah membuat link di Si Ikhlas, bisa ada profil di Si Ikhlas, bisa kita lihat. Masyarakat juga bisa memilih madrasah mana yang ingin dimasuki, madrasah mana yang punya prospek yang baik. Nah itu kan jadi akses pendidikan ini memang sangat-sangat perlu kita tingkatkan. Dan memang kita ini kan berjauhan pulau ke pulau, daerah-daerah Kalimantan Timur yang jauh. Nah itu dengan akses pendidikan, dengan sistem informasi yang bagus, insya Allah kita akan bisa maju bersama. Semoga madrasah nanti memang semakin bisa berkembang, begitu juga bisa menopang ibu kota negara yang baru nantinya. Mungkin terakhir ini Pak, karena setelah ini Bapak masih ada kegiatan yang lain. Terakhir yang ingin kami tanyakan adalah mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada seluruh karyawan di Kementerian Agama terkait dengan kinerja Pak. Terkadang ada hal-hal yang kecil terkadang bisa mengganggu kinerja di pegawai di Kementerian Agama seperti itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa kinerja itu adalah satu keharusan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal bekerja di Kementerian Agama selalu terukur, tercatat, dan dapat dilaporkan. Dan oleh karenanya kawan-kawan sekalian selaku ASN di Kementerian Agama, bekerjalah dengan baik sesuai dengan tusi yang sudah ditetapkan kepada kita. Apabila tusinya itu memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kerjakanlah apa yang kau programkan, ya, programkan yang akan kamu kerjakan. Nah itu akan bisa baik. Kemudian kawan-kawan semua catat apa yang kita kerjakan, ya, catat. Dalam kinerja kita itu penting dicatat pekerjaan kita. Kalau tidak dicatat akan lupa. Oleh karenanya ada yang sekarang lagi mencatat kinerja, ya. Mencatat kinerja bisa dengan buku, bisa dengan aplikasi, mencatat dengan komputer, dan bagaimana caranya supaya pekerjaan kita tercatat dan itu bisa terukur, sehingga kawan-kawan yang apapun pekerjaannya itu adalah bisa dihargai, ya. Pekerjaan di rumah kalau memang itu pekerjaannya bisa diukur, kerjaannya memang bisa baik dan bisa membantu kementerian, ya itu adalah pekerjaan yang bisa dihargai, walaupun pekerjaan di rumah, tidak harus pekerjaan di kantor, tidak harus di sekolah, ya, semuanya pekerjaan apapun. Dan tolong kawan-kawan Kementerian Agama Kalimantan Timur untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga jari kita dalam hal bermedia sosial, ya. Jangan sampai misalnya kita ikut-ikutan nge-share hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Tolong berkaitan sekarang lagi ramai juga masalah haji. Nah, kawan-kawan juga tolong disebarkan hal-hal kebaikan supaya masyarakat kita ini bisa teredukasi dengan baik berkaitan dengan informasi-informasi. Karena Kementerian Agama sekarang sudah disampaikan oleh Menteri Agama, kita satu komando, ya. Satu komando itu artinya kawan-kawan diberikan informasi dari pusat ke provinsi menyampaikan ke daerah, sehingga semuanya berjalan dengan beriringan. Oke, terima kasih. Seperti itu. Terima kasih atas pesan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan dapat kita terapkan agar supaya nantinya madrasah, khususnya madrasah di Kalimantan Timur, dapat terus berkembang. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya. Permasalahan kecil yang disampaikan oleh Bapak Abdul Halik tadi tentunya jangan sampai menjadi kendala atau penghambat kinerja bagi seluruh karyawan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. La tahqiranna syai'an saghiran mukhtakharan farubbama asalatid dam al-ibaru.
janganlah kita meremehkan hal yang kecil, karena jarum yang kecil bisa meneteskan darah yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.